Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sapan Salsabila Dan saya Danira Keisha Maharani. Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum MI. Saya Danira akan menjelaskan mengenai pengertian dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 7 Nasional Pasal 1 Ayat 19 yang berbunyi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya juga, kurikulum itu berasal dari kata curere dalam bahasa Latin currere yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa. Menjalani currere dikata bendakan menjadi kurikulum yang berarti lari cepat, pacuan, balapan, atau perjalanan. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti jarak yang ditempuh. Menurut Saylor, J. Gallen, and William N. Alexander dalam bukunya, kurikulum menyatakan kurikulum adalah keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Intinya, kurikulum itu merupakan segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya, kurikulum itu berkembang dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum. Sedikit tentang perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan yang dirumuskan secara operasional dan behavioral. Bentuk kurikulum yang demikian dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara lain terlalu terpusat pada pencapaian tujuan, sehingga melupakan berbagai proses dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri. Yang ketiga yaitu kurikulum 1994. Dalam hal ini, kurikulum 1994 itu cenderung kegiatan belajarnya di dalam kelas, mengejar target berupa materi yang harus dikuasai. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini disusun lebih kompleks sebagai pengembangan kurikulum yang sebelumnya. Tujuannya yaitu terarah pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kurikulum 2006 ini berorientasi pada penggunaan standar. Oleh karena itu, di dalam pengembangan kurikulumnya mengacu pada standar kurikulum. Tujuan dari KTSP di sekolah agar diadakannya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004. Kurikulum 2013 menimbulkan adanya banyak kekhawatiran dari praktisi pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dan berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik. Hal itu juga sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana penjelasan pada pasal 35, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ada hakikat tentang kurikulum. Hakikatnya, kurikulum itu memuat isi dan materi pembelajaran.
kurikulum itu ialah sejumlah mata ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Nah, kurikulum ini dapat dimaknai sebagai program studi, bidang studi, pengalaman belajar, dokumen perangkat pembelajaran, dan sebagai materi. Kurikulum juga merupakan suatu rencana tertulis yang memiliki bentuk nyata dan dapat dipelajari. Adapun 4 konsep kurikulum yang dapat ditinjau dari 4 dimensi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu hasil. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Adapun juga tentang kurikulum sebagai produk dan kurikulum sebagai program. Itu saja yang saya jelaskan, nanti dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip pelaksanaan kurikulum. Kurikulum dilaksanakan dengan menganut prinsip tertentu. Prinsip yang dianut dalam melaksanakan kurikulum merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Sebenarnya tidak terhitung banyak prinsip yang dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan kurikulum. Untuk menyebut sejumlah daripadanya, berikut ini dicantumkan prinsip-prinsip yang biasa digunakan, yaitu prinsip orientasi pada tujuan implikasi, yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip efektivitas, yang kelima prinsip fleksibilitas, yang keenam prinsip integritas, dan yang terakhir adalah prinsip kontinuitas. Kurikulum dilaksanakan dengan menganut prinsip tertentu. Adapun beberapa prinsipnya, yang pertama prinsip orientasi, yang kedua prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas, kedelapan prinsip sinkronisasi, yang kesembilan prinsip objektivitas, dan terakhir adalah prinsip demokrasi. Apabila prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum yang telah disebutkan di atas disimak kembali, ternyata bahwa prinsip itu berasal dari bermacam-macam sumber pandangan, mulai dari psikologi, manajemen, ekonomi, pendidikan, filsafat. Mendapat prioritas pertama, peran kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peran yang dinilai sangat penting, yaitu yang pertama, peran konservatif adalah suatu tugas atau tanggung jawab sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan. Yang kedua, peran kreatif adalah tugas dan tanggung jawab sekolah hanya sebatas pada mewariskan nilai-nilai lama. Yang tidak juga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Peranan kritis dan evaluatif adalah setiap nilai dan budaya lama harus diwariskan pada setiap anak didik. Kemudian fungsi kurikulum berdasarkan sejarahnya. Pada poin B ini telah dijelaskan fungsi kurikulum berdasarkan sejarahnya mulai dari tahap awal hingga saat ini. Kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai singkat dan padat yang telah saya simak dan dalam membaca yang sebagai berikut. Pertama, kurikulum 1900. Fungsi kurikulum sebagai peserta didik. Pada poin C ini, di dalamnya telah dijelaskan dan disampaikan bahwa terkait dalam fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, menurut Muhmira terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu A. Fungsi penyesuaian, B. Fungsi integrasi, C. Fungsi diferensiasi, D. Fungsi persiapan, E. Fungsi pemilihan, F. Fungsi diagnostik. Yang ketiga, dasar dan tujuan kurikulum akan dilanjutkan oleh Saudari Sasak. Padanya akan Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dasar dan tujuan pendidikan, tujuan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum. Dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikan sendiri. Selanjutnya, fondasi bangunan yang diarahkan pada uraian yang di atas adalah dasar atau landasan yang merancang sebuah kurikulum. Jadi,
berkualitas atau tidak berkualitas. Kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum. Dasar psikologis. Dasar psikologis bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologis, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Pendidikan dapat diartikan sebagai merubah tingkah laku anak menuju dewasa. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Dasar sosiologi budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai sesuatu rancangan pendidikan. Sebagai sesuatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha dasar untuk mempersiapkan peserta didik untuk tujuan ke lingkungan masyarakat. Bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turun serta dalam peradaban sekarang yang membuat peradaban masa yang akan datang 22. Dengan demikian, kurikulum dapat dikembangkan sudah khususnya perhatian merespon dan berlandaskan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak ada peradaban mengalami perkembangan yang pesat, berbagai penemuan baru terus berlangsung hingga saat ini. Oleh karena itu dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik dapat mengimbangkan dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Selain dasar dan yang telah diuraikan, ada beberapa faktor penting yang merupakan dasar pengembangan kurikulum yang perlu diperhatikan, di mana pengembangan kurikulum sejatinya dilaksanakan secara terus-menerus dan dinamis. Perubahan sosial yang terus berlangsung tanpa henti. Oleh sebab itu, menurut Hamalik ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kegiatan nasional, yang kedua kebijakan-kebijakan, yang ketiga perkembangan, yang keempat kebutuhan, yang kelima profesionalisasi, yang keenam upaya pembimbingan disiplin ilmu pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum dalam kerangka pendidikan dan pengembangan kurikulum terbingkai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan menurut pendapat dari Hamalik. Tujuan yang masih bersifat umum tersebut harus diuraikan lagi ke dalam subjek. Tujuan pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan tujuan institusional, tujuan lembaga satuan pendidikan, tujuan kurikulum, tujuan bidang studi, ataupun tujuan pembelajaran.
Kurikulum bertujuan untuk menyiapkan persoalan sosial yang datang sering berputar waktu. Dari beberapa peran di atas dapat dipahami adanya 4 tujuan. Yang pertama yaitu merekomendasi, yang kedua menginovasi, yang ketiga mengadaptasi dengan perubahan sosial, yang keempat mengeksplorasi. Mungkin itu saja yang dapat kami. Itulah tadi video penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.